Halo guys, welcome back to my YouTube channel gua. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan ya tetap stay healthy di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, teman-teman tadi sudah melihat salah satu video yang gua tampilkan di awal video ini, yaitu on board dari salah satu tim, yaitu Alfa Romeo Racing. Dan teman-teman pasti sudah tahu ya apa yang ingin gua bahas. Sudah kelihatan juga di on board bahwa Alfa Romeo Racing memberikan pernyataan atau berita yang lagi viral di minggu ini bahwa second driver, kursi kedua dari tim Alfa Romeo ini sudah terisi. Siapakah yang mengisi? Ya teman-teman sudah tahu, mungkin sudah melihat di media sosial, yaitu Guan Yu Zhou. Dan teman-teman pasti bertanya, apakah Guan Yu Zhou layak? Dan apa yang menjadi bahan pertimbangan dari tim Alfa Romeo untuk memilih Guan Yu Zhou dibandingkan Antonio Giovinazzi atau di driver market lainnya seperti Nick De Vries atau Oscar Piastri dan lain sebagainya. Nah, di sini gue akan menjawab secara simpel dan secara umum aja agar teman-teman bisa lebih memahami lebih lanjut mengapa Alfa Romeo lebih memilih Guan Yu Zhou. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa tetap like, comment, subscribe channel gue, karena like, comment, subscribe dari kalian sangat membantu gue dalam mengembangkan video dan channel gue selanjutnya. Oke, gue akan mengawali flashback sedikit mengenai karir Antonio Giovinazzi di awal musim F1 di tahun 2019. Dia memulai rookie debutnya di tahun 2019 bersama dengan Alfa Romeo. Jadi Antonio Giovinazzi itu masuk ke Alfa Romeo menggantikan Marcus Ericsson dulu. Nah, selama di tahun 2019 karir Antonio Giovinazzi bisa dikatakan cukup untuk seorang rookie. Dia berhasil mendapatkan poin dan membawa Alfa Romeo berada di posisi, setahu gue berada di P8 ya. Bagi gue itu cukup bagus. Antonio Giovinazzi di rookie seasonnya dia berhasil membawa poin, dan poinnya juga bisa dikatakan cukup banyak ya. Tidak banyak banget, tapi untuk seorang rookie cukup. Nah, di tahun 2019 dia berpasangan dengan partner yang sampai saat ini, yaitu Kimi Raikkonen yang juga akan pensiun. Tahun 2019 cukup baik. Tahun 2020 sayangnya Alfa Romeo berada di P8, tetap berada di P8, namun sedikit menurun dari performa. Antonio Giovinazzi yang dulu tahun 2019 sering poin dan tahun 2020 agak sedikit berkurang, sama seperti Kimi Raikkonen, sedikit berkurang. Ditambah di tahun 2021 Antonio Giovinazzi kalau gue lihat ya dari sisi qualifying pace, dari ketika dia melakukan kualifikasi cukup bagus. Dia selalu beberapa race weekend di mana dia tembus di Q3, salah satunya di Zandvoort ya, di Dutch Grand Prix, dan dia juga berhasil mendapatkan poin. Meskipun setahu gue cuma 1 poin, namun ya it counts gitu loh. Nah, kembali lagi, itulah flashbacknya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan basic. Kenapa Alfa Romeo lebih memilih Guan Yu Zhou dibandingkan Antonio Giovinazzi? Ini dari sudut pandang gua melihat bahwa Alfa Romeo ini bukan tim besar, teman-teman. Teman-teman harus perhatikan bahwa Alfa Romeo itu berbeda dengan McLaren, berbeda dengan Aston Martin, berbeda dengan Mercedes apalagi, atau Red Bull atau Ferrari dan sebagainya. Alfa Romeo ini namanya bisa dikatakan ya sudah cukup populer, namun bisa dikatakan tim ini juga kecil dalam artian pendanaannya juga tidak begitu banyak, atau bahasa gaulnya nggak tajir-tajir banget tim ini, sehingga tim ini butuh ibaratkan suntikan dana sehingga bisa melakukan development dalam mobilnya. Meskipun di tahun 2022 terdapat cash gap gitu ya, namun Alfa Romeo butuh suntikan dana, butuh ibaratkan sponsor lah ya, untuk membantu tim untuk mengembangkan perusahaan timnya dan pengembangan mobil. Nah, kita bisa lihat dari driver market yang tersedia. Kita tahu bahwa first seat di Alfa Romeo sudah terisi oleh Valtteri Bottas. Nah, tinggal second seat. Nah,
selama bulan Agustus sampai bulan September terjadi rumor banyak sekali driver market yang potensial untuk mengisi second seat. Salah satunya Nick De Vries, juara bertahan Formula E Champion tahun ini ya, bersama dengan Mercedes Formula E. Lalu ada Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg dipotensikan untuk masuk dulu ya, diisukan ya lebih tepatnya. Lalu Antonio Giovinazzi juga diisukan bertahan juga. Lalu Oscar Piastri yang saat ini memimpin Formula 2 Championship. Lalu memang Guan Yu Zhou juga diisukan. Nah, kalau dilihat ya, driver market ke calon-calon driver market ini juga cukup bagus, bukan driver yang dalam tanda kutip bukan kaleng-kaleng. Kayak Nico Hülkenberg, meskipun belum podium tapi dia konsisten berada di poin. Lalu Oscar Piastri di rookie seasonnya dia menampilkan karir yang luar biasa di rookie season di Formula 2. Lalu Guan Yu Zhou sangat bagus, Nick De Vries apalagi. Memang pada awal ya, beberapa sumber yang gue dapat, calon potensial itu adalah Nick De Vries. Karena ya itu tadi, salah satu hal kenapa Nick De Vries menjadi calon potensial karena dia memenangkan Formula E Champion plus Formula 2 Champion di tahun 2019. Nah, namun kembali lagi guys, apa sih yang dibutuhkan Alfa Romeo untuk prospeknya ke depan? Yaitu satu kata doang, money, uang. Jadi memang kita harus maklumi guys, sebuah tim kecil itu membutuhkan suntikan dana yang besar untuk mengembangkan dari segi karyawan, dari segi pengembangan mobil, penelitian lebih lanjut, dan lain sebagainya. Mereka butuh dana yang besar. Nah, meskipun terdapat banyak driver market yang tadi gue katakan, Nick De Vries, Guan Yu Zhou, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Antonio Giovinazzi, itu banyak. Namun Alfa Romeo melihat dari sisi potensi Guan Yu Zhou, di mana Guan Yu Zhou ini adalah driver yang cukup potensial. Dia sudah memenangkan banyak penghargaan, salah satunya di rookie seasonnya di F2 mendapatkan Antoine Hubert Award. Dan saat ini di Formula 2 season di 2021 dia berada di P2 di Driver Championship. Guan Yu Zhou sangat potensial dari sisi skill plus dari sisi pendanaan. Kenapa pendanaan? Karena jika Guan Yu Zhou masuk ke Alfa Romeo, Guan Yu Zhou sendiri siap memberikan dana berupa, gue jujur nggak tahu jumlahnya berapa, tapi jumlahnya sangat super besar, bisa membantu Alfa Romeo untuk prospek ke depan. Nah, apakah dana dia pribadi? Bukan teman-teman. Tentu sebagai driver dari negara Cina, tentu terdapat banyak sponsor yang mendukung dia untuk masuk ke F1. Sehingga itulah kenapa Alfa Romeo melirik Guan Yu Zhou untuk masuk menjadi second seat-nya di Alfa Romeo yang akan berdampingan dengan Valtteri Bottas. Memang Guan Yu Zhou skillnya oke, dananya oke. Apakah driver lain juga skillnya oke? Driver lain memang skillnya oke. Ya contoh lah, Nick De Vries Formula E World Champion loh, F2 Champion juga di 2019. Nico Hülkenberg konsisten poin. Lalu Oscar Piastri ya Provisional Championship Leader. Memang banyak pilihan. Namun Alfa Romeo kembali lagi, apa sih yang dibutuhkan Alfa Romeo timnya? Itu sepertinya kalau gue lihat Alfa Romeo membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan, development di perusahaannya. Makanya Alfa Romeo melirik dan mengambil Guan Yu Zhou sebagai second seat-nya. Apakah Alfa Romeo mengambil langkah yang salah? Bagi gue pribadi, kayaknya enggak. Karena apa? Guan Yu Zhou itu adalah driver yang potensial. Dia sudah memenangkan banyak sekali race di Formula 2, mendapatkan penghargaan Antoine Hubert, dan dia sudah melakukan trial di F1 race weekend ya, setahu gue di Austria di free practice 1. Dan bagi gue Guan Yu Zhou cukup potensial. Di sisi lain dia juga full ready memberikan suntikan dana untuk Alfa Romeo untuk development. Memang ini keputusan yang berat, gue akui, dan
gue prediksi Alfa Romeo sangat mempertimbangkan secara matang. Tapi Alfa Romeo tentu memikirkan masa depan dong teman-teman. Setiap tim tentunya memikirkan masa depan. Apalagi tahun 2022 dengan desain mobil yang baru, peraturan yang baru, adanya budget gap, tentu Alfa Romeo harus ready dan harus siap dan ingin memiliki keinginan untuk berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan posisi sekarang. Sekarang ini ada di posisi 9. Nah, tentu kalau gue lihat partner andalan Guan Yu Zhou dan Valtteri Bottas ini sebenarnya saling melengkapi ya. Valtteri Bottas yang dulu di Mercedes bisa ibaratkan bisa memberikan guidance kepada Guan Yu Zhou, dan Guan Yu Zhou dengan tenaganya ibaratkan ya di usianya yang masih muda bisa membantu Alfa Romeo berada di at least bisa bertanding di tim papan tengah. Jadi ya secara kesimpulan sih menurut gua Alfa Romeo mengambil hal yang tepat untuk Guan Yu Zhou dengan pertimbangannya ya untuk prospek ke depan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, berapa tahunkah Guan Yu Zhou dikontrak? Feeling gua ya teman-teman ya, Guan Yu Zhou dikontrak minimal 2 tahun. Kayaknya 2 tahun tok dikontrak. Karena apa? Alfa Romeo memiliki driver academy yang salah satu driver yang terlibat di Alfa Romeo driver academy-nya ada driver yang cukup potensial, yaitu Theo Pourchaire. Theo Pourchaire di usia muda sudah menampilkan pertandingan yang menarik di Formula 2. Dia memenangkan di Monaco Grand Prix F2 Championship. Jadi ya, feeling gua Guan Yu Zhou akan dikontrak at least 2 tahun. Tapi ya kita kembali lagi guys, kita akan lihat di musim tahun depan apakah Guan Yu Zhou bisa memberikan performa yang terbaik yang dapat membantu development di di F1 bersama dengan Alfa Romeo. Kita lihat saja nanti guys. Dan tentunya kehadiran Guan Yu Zhou ini menjadi kehadiran yang menarik, menjadi kehadiran yang ya unik lah. Akhirnya Guan Yu Zhou setelah 3 tahun di F2 dia ibaratkan lolos lah ya dari F2 ke F1. Dan kita akan melihat performanya dia tentunya. Dan ya gue berharap kehadiran Guan Yu Zhou ini bisa mengembangkan Alfa Romeo di selanjutnya. Oke, itu aja guys video dari gue tentang mengapa Alfa Romeo memilih Guan Yu Zhou dibandingkan dengan driver lainnya. Teman-teman kalau punya pendapat, saran, komentar atau diskusi yang pengen kita diskusikan terkait pemindahan transfer driver Guan Yu Zhou ke Alfa Romeo, silakan tanyakan di kolom chat, atau menanya hal-hal lain seputar F1 silakan tanya juga, jadi kita bisa saling discuss dan saling ngobrol bareng. Oke, itu aja video dari gua. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe channel gua, karena like, comment, subscribe channel sangat bantu gua dalam mengembangkan video gua selanjutnya. And I see you in the next video, and goodbye, famos.